yang saya perhatikan ya, itu tuh terdengar dari suara pohon. Ada di situ pohon besar yang seperti pohon nangka gitu. Nah di situ tuh kayak asal suara itu berasal dari situ gitu. Selamat malam. Kembali dengan Darko Darah Kotor. Dan kali ini kita kedatangan narasumber yang akan membagikan pengalaman kisah yang cukup menyeramkan, yang sayang sekali untuk dilewatkan, yaitu teman saya sendiri yang bernama Rizal. Jadi di sini gua akan cerita tentang perjalanan gua pada saat naik Gunung Pulau Sari. Jadi gua itu waktu berangkat dari rumah itu pukul 7. Jam 7 malam apa? Jam 7 malam gua berangkat. Nah, sampai Pandeglang itu gua itu pukul 9. Nah, pada saat itu emang posisi gua kan sedang nongkrong nih. Emang posisinya nggak ada persiapan sama sekali kan. Nah, di situ tuh alhamdulillahnya ada warga setempat yang menyewakan senter, terus tenda dan perlengkapan backpacker. Oh, berani sekali ya, maksudnya tanpa persiapan apapun berani mendaki gitu. Jadi gua datang itu pukul 9. Nah, gua di situ tuh kan nggak ada persiapan sama sekali kan. Emang posisi gua itu diajak temen gua, posisi gua juga lagi nongkrong. Nah, di situ gua nyewa tenda, senter, sama sleeping bag. Waktu itu lo berapa orang mendaki itu? Gua 4 orang di sana. Terus gua mendaki nih jam setengah 10 malam. Jam setengah 10 malam gua mendaki. Nah, gue biasa dong ya kan, namanya temen kan, bercanda-bercanda, kita ngerokok gitu kan, sambil megang kopi nih, santai-santai aja gitu. Pada saat di perjalanan itu kurang lebih 300 meter, gue nggak dengar suara. Nah, temen gue juga posisinya emang berhenti tuh di tengah jalan itu. Dia kayak ngode tubuh gitu kan. Gue pikir apa gitu kan, gini, "Jal, lo dengar nggak?" Nah, gue di situ tuh emang posisinya gue dengar, cuman emang posisi karena dari awal itu udah dikasih tahu sama warga setempat kalau misalkan ada apa-apa itu harus diceritanya pada saat di puncak. Nah, gue di situ terdiam, cuman emang posisinya gue juga nggak dengar kan. Nah, di situ itu yang gue dengar itu suara tertawanya kayak tertawa kuntilanak. Oh, itu yang mendengar apa semua, apa temen lo doang atau gimana? Emang posisinya emang temen gue yang pacaran tuh duluan kan. Nah, gue ini sama temen gue nih berdua nih, emang posisinya juga sama-sama ngedengar. Nah, dia itu ngode sebenarnya, aslinya kan dia juga takut ya, cuman emang posisinya diberaniin aja karena kita juga ngedakinya bareng gitu kan. Masa ya kita mau turun lagi gitu kan. Ya udah, kita pura-pura berani aja lah gitu tuh. Berani nggak berani harus diberani-beraniin lah gitu kan. Dan akhirnya gua sama temen gua ini melanjutkan perjalanan. Waktu itu apakah nggak ada pendaki lain atau misalnya ada yang ngajak bareng naik ke atas atau gimana? Apa cuma berempat aja waktu itu? Pada saat itu emang posisinya emang lagi gerimis ya. Cuman emang posisi pendaki yang lain itu sudah berangkat pada jam pukul 7. Itu yang diberitahu pada warga setempat situ bahwa ada pendaki lain yang berangkat jam 7. Nah, pas pemberangkatan jam setengah 10 itu cuman anggota saya doang. Oh, dan kembali saat mendengar suara itu asalnya dari mana? Apakah dari pohon atau dari rumah atau dari mana itu? Saya sih mendengarnya itu kalau misalkan yang saya perhatikan ya, itu tuh terdengar dari suara pohon. Ada di situ pohon besar yang seperti pohon nangka gitu. Nah, di situ tuh kayak asal suara itu berasal dari situ gitu. Jadi emang posisi teman saya juga pada saat saya naik, posisi teman saya ini mendengar itu suaranya itu makin mendekat, bukan malah makin menjauh. Jadi kecil kemungkinan kalau misalnya itu dari manusia. Nah, dari situ gua melanjutkan perjalanan gua dengan teman gua. Pada saat gua berhenti di pos yang kedua, gua istirahat. Sebelum nyampe di pos yang kedua, gua istirahat di situ tuh ada batu besar ya. Cuman di situ tuh ada bertulisan Pandawa. Saya tuh ngelihat sosok kayak kakek-kakek.
Cuman posisi teman saya yang duluan itu, yang pacaran itu jalan di depan, dia nggak ngelihat sama sekali. Posisi yang ngelihat itu saya sama teman saya. Nah di situ gua istirahat nih sama temen gua nih. Nah pada saat gua namanya laki-laki gitu kan, nyeduh kopi segala gitu tuh, gua nyalain rokok. Pas gua baru nyeduh kopi, temen gua tiba-tiba ngajak naik lagi. Oh, maksudnya itu teman itu ada apa perempuan semua, ada laki-laki, ada perempuan atau gimana? Jadi gua itu orang berempat ya. Posisi gua berempat itu satu cewek, yang dua cowok gitu. Nah di situ tuh kan gua sama temen gua nih yang cowok nih kan. Ya biasa dia yang si cowok cewek ini ya biasa pacaran lah, gitu kan. Dia berdua aja gitu tuh. Nah si cowok cewek ini ngajak nanjak lagi gitu kan. Gua kaget dong. Di situ kan sedangkan gua itu baru berhenti gitu kan. Gua baru nyalain rokok, dia ngajak naik lagi. Cuman gue bertanya-tanya, pada saat itu dia langsung ngode. Ya di situ juga gue paham kalau misalnya yang dimaksud dia itu pasti ada yang nggak beres gitu kan. Ya udah, kita nanjak lagi nih. Nah pada saat di tengah perjalanan juga, gue itu nemu mata air. Di situ gue minum. Nah pada saat gue ngambil air itu, gue tertarik sama ada orang di situ tuh posisinya lagi duduk sila di atas batu besar, yang di atasnya itu air terjun. Di situ tuh dia itu kayak jenis orang yang lagi bertapa gitu. Oh itu orangnya sendiri apa gimana? Itu orang sendiri. Posisinya dia itu rambutnya udah gondrong banget, terus jenggot juga udah banyak gitu kan. Emang posisinya juga ngelihat dari rambut itu semua itu uban. Saya bertanya-tanya di situ, itu orang lagi ngapain gitu kan? Itu orang apa bukan gitu kan? Apa makhluk halus gitu? Sedangkan ya itu posisinya tengah malam gitu kan. Pada saat itu ya gua nanya dong sama ada orang di situ juga yang warga setempat gitu kan, yang ngejagain pos 2 itu. Ya gua tanya, Mas itu apa? Kata dia itu orang lagi bertapa katanya. Emang posisi dia itu udah 7 hari di situ tanpa makan tanpa minum. Oh itu jam berapa itu? Itu perkiraan itu saya melihat sosok tersebut itu ya jam 11-an kurang lebih jam 11.